datang di layar tuh ya, nah ini adem nih, jadi yang lucu tuh gitu dok, biasanya kan Pak Juri itu memberikan informasi itu kan tegang, terus kayak ada seolah-olah menginformasikan COVID itu menjadi wah ada kasus lagi nih, tapi dokter menyampaikannya lebih adem. Dengan begini harus bisa nih, karena paling nggak saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya, waktu itu dihubungin Pak Menteri dan memang misalnya dan untuk anak-anak juga. Jadi jangan sampai selesai pandemi anak saya lupa juga sama saya gitu kan. Warahmatullahi wabarakatuh, para konco sobat sedulur yang ada dimanapun Anda berada. Ini kembali lagi bersama saya Ferdi Setiawan, Mas Blangkon. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang tokoh, seorang profesional muda yang sangat cantik, terkenal dan juga berpengalaman di bidangnya. Bahkan beliau sekarang lagi aktif di bidang komunikasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Dia adalah Dr. Reza. Rencananya sih saya akan ngobrol langsung ke rumah beliau, tapi karena kondisinya beliau sibuk, akhirnya kita memutuskan untuk berbincang melalui fasilitas Zoom. Tapi tetap saja informasinya pasti akan menarik buat Anda. Tetap saksikan di The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV. Oke, langsung kita ke Dr. Reza. Oke, Dr. Reza, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Ferry, sehat? Sehat Alhamdulillah ya? Dokter, alhamdulillah bisa ketemu dokter nih setelah sekian lama memimpikan untuk bisa ngobrol dengan dokter langsung. Alhamdulillah sekarang bisa kesampaian. Alhamdulillah. Sibuk apa nih dokter akhir-akhir ini? Sibuk apa ya, masih preskon, masih banyak webinar juga, interview, sama ngurusin sekolah daringnya anak-anak. Oh, sekolah daring. Sekolah daring gimana nih dok? Sampai kapan ya dok ya kira-kira dok? Iya ya, sampai anak-anak bisa ya masuk sekolah lagi ya. Ini tantangan tersendiri buat orang tua di rumah nih. Dokter, ini banyak yang nanya nih, titip pesan kepada kami dan semua tim. Dokter Reza ini sebenarnya dulu backgroundnya itu memang udah dari kecil cita-cita jadi dokter atau seperti apa sih dok? Atau cita-citanya tuh jadi artis gitu ya dok? Enggak, dari kecil cita-citanya jadi dokter, tapi pengennya dulu dokter hewan. Dokter hewan? Terus, iya, karena dulu peliharaannya banyak banget kan, terus pengen aja gitu. Suka banget lah sama binatang-binatang. Tapi makin gede, makin suka sains kan. Kalau di SMA dulu ada fisika, biologi, kimia itu seneng banget. Sampai ekstrakurikuler aja orang pada ngambil apa kayak gitu ya. Saya malah ngambilnya science club. Wow, keren. Jadi suka itu sama sains. Nah, waktu akhir-akhir mau nentuin mau kuliah apa, kan sempat ujian tes minat bakat gitu. Keluarnya 3 pilihannya, dokter umum, dokter gigi, dokter hewan. Oh ya udah, nggak ada pilihan lain. Akhirnya mengalirlah ke situ ya dok ya? Akhirnya dokter umum deh. Dok, banyak yang beranggapan nih dok di masyarakat luas itu jadi dokter itu kan pertama susah, kedua biayanya mahal. Bahkan banyak orang yang bilang dokter itu hanya kalangan orang-orang tertentu. Ini gimana ya dok ya pendapat itu dok? Dulu saya juga beranggapan begitu sih, karena jujur aja buat saya untuk ambil sekolah kedokteran itu juga tantangan tersendiri buat keluarga ya. Di keluarga saya kan nggak ada dokter nih, dan semuanya hukum gitu. Nah, tiba-tiba begitu saya mau masuk kedokteran, strugglingnya juga cukup berat untuk yakin orang tua, iya saya emang maunya di situ, bisa kok gitu. Dan ya dari sisi dana sendiri juga waktu itu orang tua mengupayakan sih, sampai karena saya juga bukan keluarga yang kebanyakan uang gitu ya. Jadi untuk biayain kuliah saya juga waktu itu butuh usaha. Jadi ya sempat pinjaman, sempat macam-macam lah gitu. Makanya begitu kuliah itu benar-benar saya kuliahnya berusaha secepat mungkin, dipepet-pepetin semua SKS ya namanya. SKS-nya semua dipenuhin supaya cepat lulusnya. Jadi yang namanya kuliah tuh gitu. Makanya waktu itu sampai begitu bisa ada kesempatan lulus 5,5 tahun di zaman orang belum ada yang lulus 5,5, saya paksain harus bisa lulus supaya ya paling nggak mengurangi sedikit lah beban pengeluaran orang tua gitu. Itu apa namanya, sebenarnya perjalanannya juga
ternyata nggak semudah yang dibayangkan, ya udah tiba-tiba sudah jadi dokter Esa yang sekarang gitu kan. Tapi perjalanan di belakang itu ternyata ya juga sangat Perjuangan terjal juga, juga Dok ya. iya. Ya Dok, karena saya punya beberapa teman yang sekolah di beberapa perguruan tinggi negeri, dia selalu bilang kalau ya di dokter itu memang nggak semudah yang dibayangkan. Orang tahunnya udah jadi dokter, tapi perjalanannya kan ada 7 tahun, 6 tahun, dan seperti itu ya Dok ya. Dok, ada tips nggak sih Dok buat teman-teman yang punya cita-cita dokter Dok? Buat teman-teman yang mau jadi dokter, pokoknya jangan patah semangat deh, tetap selalu pantang menyerah deh menghadapi apapun, karena memang sekolah kedokteran itu kan tantangannya banyak ya. Pertama tadi kita udah ngomongin segi biaya, kedua waktunya juga nggak singkat, dan perjalanan tuh banyak gitu, jadi banyak tahapannya, dari yang sarjana kedokteran dulu, terus nanti baru dokter muda koas, apalagi dokter zaman sekarang harus internship dulu, panjang gitu. Di saat orang lain udah bisa kerja, dapat uang, dapat gaji, kita masih aja kayak, aduh, sekolah minta orang tua sekolah aja gitu kan. Dan memang waktunya pasti habis buat yang namanya kuliah. Kalau anak lain kuliah, jamnya milih-milih, mencok-mencok gitu ya, tengah-tengah bisa ngumpul, nongkrong-nongkrong gitu. Kalau di kedokteran nggak ada gitu sih. Pasti dari pagi sampai sore full, istirahat juga cuma di sela-sela waktu kuliah itu dikit. Jadi memang harus, ya itu, dari awalnya emang udah yakin dulu, share dulu, saya mau nih ngejalanin gitu. Karena kuliah kedokteran juga tuntutan utamanya itu tinggi. Karena kan namanya juga mau jadi dokter tuh tujuan utamanya menyelamatkan nyawa. Jadi nggak boleh main-main. Jadi belajarnya juga harus benar-benar serius, waktunya juga habis buat belajar juga. Jadi kalau misalnya mikir, dokter untuk sambilan aja, kuliah sambil ngerjain yang lain tuh sulit pasti. Jadi harus benar-benar fokus sih. Dan ya itu, harus mau merelakan waktunya. Iya, jadi memang sudah menyiapkan diri untuk mengabdi ya sebenarnya Dok ya? Iya, dari awal ya. Dipikir-pikir gitu, bener. Dok, apa sih Dok pernah ada pengalaman yang unik semasa dokter mendapat gelar dokter pertama, praktek pertama gitu, dan mungkin sampai perjalanan sekarang, karena dokter kan pasti pasiennya seneng juga nih, wah dirawat dokternya cantik, seperti ada pengalaman yang lucu nggak sih Dok? Saya mah dulu kalau lagi praktek pasti galak banget, apalagi kurang tidur gitu kan. Jadi udah, aduh, apalagi dokter muda yang kurang tidur itu udah gak karu-karuan bentukannya. Tapi pengalaman lucunya banyak justru waktu koas itu, waktu dokter muda. Jadi karena awal-awal di rumah sakit kan, dan kita hands on langsung pasien, pasti banyaklah pengalamannya. Ada satu pengalaman yang menyentuh hati sebenarnya, yang membuat saya tuh, oh iya ya, ternyata saya bermanfaat ya buat orang lain. Mau diceritain nggak? Boleh dong. Jadi waktu itu tuh aku lagi jaga di salah satu bangsal anak. Di situ tuh ada anak yang sering banget sakit, sering banget dirawat ya. Di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Nah, dia tuh bolak-balik dirawat, tapi nggak tahu pasti dia penyakitnya apa gitulah ya. Terus saya tuh penasaran, saya tuh curiga mungkin ada sesuatu ya, gangguan atau kelainan apa pada anak ini. Terus saya dengerin lah jantungnya seksama gitu ya, dan sampai saya nyadarin nih kayaknya denyut jantungnya ada yang berbeda nih, detaknya nih gitu, ada sesuatu yang harus diperiksa. Nah, saya memberanikan diri untuk ngomong kan ke konsulen, karena kalau udah ngomong gitu tanggung jawabnya panjang Mas. Dari yang harus ngasih tahu ke keluarganya harus ngeluarin biaya, apa aku mau bantuin ngeluarin pemeriksaan, kalau aku sampai salah aku gimana, aduh panjang kan. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri ngomong ke konsulen dan tanggung jawabku gitu kan ya. Dan begitu keluar hasilnya ternyata emang anaknya mengalami gangguan jantung, jadi ada atrial defect gitu. Dan akhirnya diketahuin selama ini sakit-sakitannya dia bolak-balik ini ya karena badannya nggak fit itu. Sampai akhirnya dia dapat terapi, dia bisa sehat lagi, nggak sakit-sakitan, bisa aktivitas, bisa sekolah kayak biasanya. Jadi kan begitu selesai kasus ini gitu ya, waktu kan saya nggak bener kasus ya, cuma kan kalau saya lihat ini bukan cuma satu kasus penyakit, tapi satu masa depan anak itu terselamatkan, keluarganya juga bebannya sangat berkurang, karena kan bolak-balik rumah sakit juga keluarga jadi nggak produktif, terus juga nggak bisa kerja, ngeluarin biaya juga yang nggak sedikit, adik kakaknya juga jadi lebih nggak keurus kan, karena orang tuanya fokus ke dia gitu kan. Jadi
saya ngelihat dari situ, wah ternyata memang menjadi seorang dokter itu bukan cuma ngobatin penyakit, tapi bisa meningkatkan kualitas hidup orang banyak gitu. Betul. Gitu sih. Dari situlah ngerasa kayak, perjuangan begini harus bisa nih, karena paling nggak saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi motivasinya sebenarnya itu ya dok ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Motivasi yang paling kecil lah, paling dasar ya dok ya. Yes, betul banget. Nah dok, kalau dok sendiri kan putranya, apakah nanti akan diarahkan juga menjadi dokter atau seperti apa dok? Enggak sih, bebas aja. Saya ngerasa bahwa yang namanya pekerjaan itu harus datang dari diri masing-masing. Jadi kalau kita dipaksakan pasti jalannya nggak enjoy, nggak nyaman, dan berat gitu, jadi beban. Karena kalau ditanya lagi nih ke saya, beban nggak jadi dokter? Karena saya suka, sekolah kedokteran tuh buat saya gampang. Karena saya suka gitu, karena saya enjoy. Jadi nggak ngerasa bahwa ini suatu beban. Dan saya mau anak saya kayak gitu. Jadi apapun minat bakatnya dia nanti ya sesuai dengan maunya mereka. Saya nggak bakal maksain untuk jadi dokter atau enggak. Jadi intinya sesuatu yang kita suka, kita geluti itu akan lebih mudah ya dok ya? Bener, nanti ngejalanin pekerjaannya juga akan lebih ringan. Oke dok, sekarang kita ngobrol ke COVID nih dok. Dokter pertama kali gabung di dalam tim COVID-19 Satgas itu sejarahnya gimana sih dok? Atau asal mulanya, atau dihubungi Pak Menteri langsung, atau seperti apa sih dok? Ya, waktu itu dihubungin Pak Menteri, dan memang kan waktu itu memang edukasi tentang COVID itu kan udah saya jalanin dari awal ya. Dari sosial media saya, dari channel YouTube dan lain-lain, dan yang saya bisa lah gitu, interview TV-TV waktu itu. Nah, mungkin dengan arah yang sama, pemerintah pengen membuat edukasi yang selama ini sudah dijalani itu lebih terarah dan lebih luas lagi cakupannya gitu. Nah, makanya begitu akhirnya diminta untuk bergabung ke tim komunikasi, ya senang banget sih, satu kehormatan tersendiri gitu, bahwa ternyata memang semua orang tuh kan beda-beda ya, ada yang lebih suka tipenya dikasih informasi yang mesti tegas, diomel-omelin gitu ya, ada juga dengan cara yang lebih santai, ada cara yang lebih pakai bahasa sehari-hari, ada yang ngomongannya mesti kelas tingkat dewa gitu, kan beda-beda gitu ya. Nah, begitu saya diajak bergabung itu, saya ngelihatnya, pemerintah berarti kan selama ini udah tahu nih pengalaman saya di bidang edukasi publik seperti apa, jadi mungkin maunya pakai gaya yang seperti itu gitu. Tapi memang ada, dalam tanda petik, ada arahan bagaimana sih bisa mengarahkan, menginformasikan secara halus kepada publik. Mungkin selama ini belum maksimal, dengan dokter lebih maksimal. Itu ada nggak perintah-perintah kayak gitu dok? Sebenarnya kalau spesifik nggak gitu sih, tapi ngelihat dari arah, kan ini soalnya kepalanya banyak banget nih, Mas Ferdi yang bergabung di dalamnya. Jadi dari masing-masing orang memberi masukan, ya saya terima aja dan saya saring, dan yang saya mampu aja. Jadi ya keluarnya ya kayak gini deh. Nah itu dok, memang bagi teman-teman saya yang bekerja di TV, begitu ngelihat dokter datang di layar tuh ya, nah ini adem nih. Jadi yang lucu tuh gitu dok, biasanya kan Pak Juri itu memberikan informasi itu kan tegang, terus kayak ada seolah-olah menginformasikan COVID itu menjadi, wah ada kasus lagi nih. Tapi dokter menyampaikannya lebih adem, mungkin karena juga dokter punya kamera face ya, jadi ada kelebihan bagi masyarakat, lebih diterima gitu. Tapi sejak itu dok, sejak dokter menjadi tim komunikasi itu sendiri, apa sih dok pengalaman yang bisa dokter bagikan kepada teman-teman masyarakat ini terhadap penanggulangan COVID ini dok? Apa ya, yang mungkin banyak sih sebenarnya pengen saya share, tapi yang namanya COVID ini sebenarnya kan musibah ya, bencana yang terjadi seluruh dunia gitu. Yang namanya pandemi itu kan wabah yang mendunia, dan nggak ada satupun orang yang mau sih ngalamin wabah ini atau bencana ini gitu kan. Jadi saya rasa begitupun dengan orang-orang yang di pemerintahan, kayak masyarakat tuh selama ini beranggapan selalu meminta sesuatu yang berat kepada pemerintah gitu ya, atau ekspektasinya, saya aja dulu gitu kan, ekspektasinya pemerintah harusnya berbuat sesuatu yang langsung menghilangkan si pandemi ini gitu. Tapi kan ini bukan pemerintah juga yang buat, mereka sendiri juga kena imbasnya gitu kan. Dan mereka sendiri juga kewalahan, orang-orang yang harus kerjaannya apa jadi ngurusin COVID gitu banyak. Nah, saya rasa itu sih yang pengen saya share, bahwa nggak ada satupun orang yang mau, ini namanya musibah, semua pengen yang terbaik juga.
dan jangan saling menyalahkan. Yang namanya ingin menanggulangi ini kan semua pengen punya masukan dan pengen punya andilnya masing-masing. Jadi kalaupun nanti ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau harapan, ya namanya juga semua orang pengen ikut bergabung gitu. Jadi harus diapresiasi semua usahanya. Dan usaha masyarakat juga memberi masukan juga harus diapresiasi juga. Jadi ini memang kerjasama memang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah gitu. Iya dok, karena kalau saya lihat kan relawan yang bergabung banyak, dokter-dokter juga banyak, dokter-dokter muda banyak, ahli pakar semua, termasuk dokter Reza yang menjadi salah satu tim komunikasinya. Nah sampai sekarang nih dok, bagaimana sih dok trik dari tim komunikasi COVID-19 dok untuk sosialisasikan lebih masif tentang 3M itu dok? Oke, kalau dari sosialisasi 3M sebenarnya sudah diupayakan semua lini ya. Baik ada yang suka ke sosial media, ada yang suka di TV, ada yang suka di koran-koran dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah berusaha dioptimalkan. Sampai SMS aja pernah terima dong ya? Iya, betul. Itu SMS, sampai ke SMS juga. Pasti pernah. Jadi semua lini sebenarnya sudah punya. Yang paling penting sebenarnya bukan itu aja, tapi bagaimana respon masyarakat mengubah perilakunya. Karena yang paling penting kan ini behavior, perubahan perilaku masyarakat di era pandemi ini adalah dengan adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi memang harus masing-masing individu sih yang mulai berubah. Mau diingetin terus juga, kalau nggak berubah-berubah juga ya sama aja, kita mau kemana sih gitu. Tapi ya kalau saya berharap sih semua orang ya sudah harus sadar ya bahwa kalau nggak mau sampai ketularan COVID, ya solusinya kan udah ada. Kita tetap mau misalnya aktif, produktif, kita mau kerja, ya udah ada nih solusinya. Ya itu apa? Protokol kesehatan, udah dikasih lagi petunjuknya yang paling simple 3M. Apa sih susahnya pakai masker, pakai jaga jarak dulu, cuci tangan, kan sebenarnya itu bukan hal yang sulit sekali di luar nalar gitu kan. Jadi ya menurut saya sih lebih ke masing-masing individu, memang mereka mau dan siap nggak untuk menjalani adaptasi kebiasaan baru ini gitu. Tapi sebenarnya memang arahnya memang masyarakat sudah harus mulai sadar harusnya dok ya tentang kebiasaan baru ini dok ya. Benar. Emang sih kalau mau merubah perilaku atau kebiasaan itu emang pasti challenging sih Mas Ferdi. Jadi kalau misalnya kita dulu deh ingat-ingat yang namanya ngantri. Budaya antri aja itu harus ditulis di mana-mana, diingetin berkali-kali. Terus sampai ada orang nyela zaman dulu awal-awal, ya orangnya malah marah balik ya kan. Apa sih saya mau saya gitu ya. Tapi zaman sekarang orang udah nggak perlu diingetin lagi ya kan. Kayaknya begitu ada yang ngantri diingetin malu, mau mundur sendiri ke belakang kan gitu. Nah, it takes time, it takes effort. Jadi memang di perubahan perilaku dengan adaptasi kebiasaan baru ini juga butuh proses. Pasti nggak singkat. Jadi untuk membiasakan orang dengan minimal 3M itu aja juga pasti harus penuh dengan ini sih, semangat gitu. Jangan sampai patah semangat karena harus diingetin berkali-kali. Dari yang awalnya tahu menjadi bisa, kemudian terbiasa, lama-lama jadi budaya. Itu memang takes proses. Ya kalau yang nerangin dokter Reza sih adem, enak. Gimana? Dok, saya juga mau nanya nih dok, beberapa waktu yang lalu kan tentang COVID-19 ini kan kayak semacam ada ini ya dok ya, masyarakat ini sudah dikasih sosialisasi jelas, dikasih arahan, tapi tetap aja banyak yang tidak mematuhi lah aturan. Bahkan sudah ada larangan untuk tidak mudik sementara, tetap di rumah, dan bahkan tidak kemana-mana, tapi tetap aja susah. Sebenarnya kalau dokter melihat dari hal seperti itu, sebenarnya masyarakat ini sudah jenuh atau seperti apa sih dok ya? Sebenarnya itu juga yang berusaha saya selalu ingatkan sih. Memang yang paling baik adalah kita membatasi aktivitas kita yang tidak perlu, ya kan? Membatasi supaya tidak berkerumun. Tapi dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, sebenarnya Mas Ferdi, itu solusi supaya kita bisa tetap terus aktif dan produktif. Betul. Kita bisa tetap cari nafkah, kita bisa tetap menjalankan roda perekonomian, termasuk pariwisata. Jadi sebenarnya boleh, tapi paling tidak dengan panduan menjaga protokol kesehatan itu dengan disiplin.
itu aja. Jadi saya sebenarnya nggak masalah mau lihat jalanan di luar macet gitu ya, tapi yang penting bukan orangnya yang deket-deketan terus dempet-dempetan gitu kan, karena tetap ada apa yang namanya roda perekonomian kan harus tetap berjalan ya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan menyarankan orang diem aja di rumah, tapi nggak ada aktivitas berbelanja, nggak ada aktivitas apapun, kita juga nggak akan bisa survive lama gitu. That's why dengan adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya itu solusi sih. Jadi nggak apa-apa, tetap keluar rumah, tapi untuk hal-hal yang diperlukan aja, jangan nongkrong-nongkrong terus kumpul-kumpul nggak pakai masker, deket-deketan, nggak ada arah tujuannya, ngegosipin orang, gibah gitu kan nggak bagus juga. Jadi memang kalau mau keluar rumah, berarti gibahnya pakai masker ya? Nah, tetap pakai masker, tetap aja gibah. Dok, kemarin selama bergabung di tim itu kan tim besar ya dok ya. Dokter kan ketemu dengan banyak tokoh lah. Termasuk presiden, apakah dokter pernah dipanggil presiden langsung dok? Kalau langsung belum pernah. Kalau langsung belum pernah, tapi arahannya ya hampir setiap hari. Setiap hari dari Pak Presiden itu lalu ada arahan ya dok ya? Yes, hampir tiap hari lah pasti ya. Nah, ini sekarang ya juga kalau tim besar ini banyak banget sih emang, apalagi sejak yang terakhir dibentuk komite ini, itu jadi lintas kementerian kan, jadi ya tambah banyak lagi. Gitu. Dok, orang juga pengen tahu nih dok, sebenarnya itu tuh benar-benar tim relawan atau memang sebenarnya memang diminta pemerintah, artinya ada apa ya, ada gaji nggak sih dok untuk tim itu dok gitu loh dok? Wah, kalau kebanyakan Mas tahu isinya itu relawan. Suka relawan, suka nggak suka relawan. Oh enggak ya. Emang relawan kebanyakan. Jadi pun dikirim dari instansi masing-masing, kayak ada salah satu tim saya juga yang udah dari awal sampai sekarang ada itu perwakilan UNICEF. Jadi dia diperbantukan dari UNICEF. Terus ada lagi, jadi macam-macam. Ada yang dari TNI diperbantukan ke kami. Ada dari tenaga profesional, ada juga. Tapi mostly memang perbantuan. Jadi ini sukarelawan. Kalau yang digaji ya pemerintahannya. Tapi juga sebenarnya pemerintahannya gajinya adalah untuk pekerjaan ya seharusnya. Untuk COVID-nya ya sukarelawan. Relawan nanti yang gaji nanti di akhirat ya dok ya. Ya amin ya. Dokter, aktivitas menjadi tim komunikasi COVID-19, Satgas COVID-19 kan tiap hari dok, itu nggak mengganggu pekerjaan dokter atau bagaimana membaginya nih dok? Bagi waktu sih, tetap bagi waktu. Jadi untuk manajer saya tadi yang sempat hadir di sini bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi kalau ada kerjasama tetap bisa ada waktu untuk kerjaan saya yang biasanya. Dan untuk anak-anak juga. Jadi jangan sampai selesai pandemi anak saya lupa juga sama saya gitu kan. Nggak boleh juga. Jadi ya tetap bisa lah, paling tidak kerjaan yang selama ini tetap bisa dijalanin meskipun dia pasti akan berkurang porsinya. Terus keluarga tetap ke-handle gitu. Dan pekerjaan menjadi bintang iklan tetap ya dok? Kan itu kontraknya udah lama. Iya, itu kan sudah lama sebelum menjadi relawan ya dok ya. Iya. Ya, tapi ada nggak sih dok, sebenarnya orang juga pengen tahu nih, semenjak dokter tampil di layar di tim komunikasi itu sendiri, terus dokter juga sebenarnya sih di bintang iklan udah sering nongol, bahkan menjadi presenter dalam beberapa program kesehatan itu juga pernah nongol. Tapi dampak yang dokter paling rasakan atau mungkin yang bisa dokter bagi kepada masyarakat, tim COVID ini sebenarnya memang bekerja keras untuk memecahkan solusi bagaimana untuk masyarakat bisa lebih baik gitu ya dok ya. Jadi bukan semata-matanya tiap hari kompes, tapi memang ini pekerjaan yang masih panjang dan harus ditangani ya dok ya. Benar. Ini kan namanya juga pandemi ya. Ini salah satu hal yang sangat kompleks kan. Kita menghandle wabah lokal aja itu butuh tenaga yang luar biasa, apalagi ini pandemi sedunia. Bayangin. Jadi ya pasti harus butuh siasat yang benar dan harus dijalanin yang benar juga gitu supaya cepet-cepet lah ini teratasi dengan baik gitu. Dan masing-masing kan akan memberikan aspirasinya dan kemampuannya masing-masing gitu. Mungkin dari tadi kita udah ngomongin komunikasi aja, orang-orang sukanya beda-beda gitu. Jadi dari tim komunikasi memang
pasti beda. Ada orang-orang depan layar, belakang layar, samping, kanan, kiri, atas, bawah, untuk memastikan bahwa apa yang ingin disampaikan bisa benar-benar sampai ke masyarakat gitu. Ya, tuh para konco. Jadi dokter ini sebenarnya di layar kelihatannya adem, mukanya enak dilihat di layar televisi, tapi sebenarnya juga pekerjaan beratnya di bawah belakang tuh masih banyak ya dok yang disampaikan PR-PR itu ya. Ya untuk mempersiapkan apa yang mau diomongin itu kan juga harus jelas Betul, ya datanya betul. semua ya. Nah itu juga bukan kerjaan 1-2 orang, Betul. pasti ya semua orang yang terlibat. Oke dok. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan The Belangko TV. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Belangko TV. Belak-belakan, no kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau suami nggak diangkat, masalahnya lebih panjang daripada Lah, kalau yang telepon Pak izinnya Menteri dok. kerja sama komite dari suami soalnya. Harus banget jadi menteri gitu. Ya, siapa tahu dok, karena Banget. Dari warna rambut, potongan, pakai baju apa, pakai shawl apa, sampai pemilihan kata-katanya, kata sapanya, sampai semua sih. Detail. jadi kemarin pas sering nongol di TV jadi juru bicara itu banyak kritik dari mama ya. Oh pasti, mama kan ikut. Awal-awal mendampingi dokter, udah praktek 2 tempat, lagi ngambil S2, terus ikut Rut Indonesia. I don't know why. Luar biasa, jadi harus membagi antara banyak pekerjaan, banyak tugas dengan tampil di layar tetap fresh ya dok.